TV Publik Daerah Indonesia. Lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa mendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Georgie Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Rabu 4 Maret 2026. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, dalam Berita Indonesia Live kali ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya Menko PMK Pratikno serahkan bantuan perbaikan rumah korban bencana PSL terima tahap 2. Kemudian juga ada informasi mengenai perkembangan kondisi keamanan arus lalu lintas di Provinsi Kalimantan Selatan. Juga ada informasi terkait dengan informasi gebrakan ekonomi abad kedua. Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen luncurkan minimarket Sragen Mart. Baik, pendengar, informasi pertama kali ini dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mei BPS gelar sensus ekonomi target usaha non-pertanian. Selengkapnya bersama Diki Darmawan. Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang tengah bersiap meluncurkan mega proyek statistik 10 tahunan sensus ekonomi atau SE 2026. Agenda sebesar ini diposisikan sebagai kompas bagi arah pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk 1 dekade mendatang. Pendataan 10 tahunan ini bertujuan untuk memotret peta ekonomi ataupun kekuatan ekonomi non pertanian secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, termasuk hingga ke pelosok desa di Kabupaten Magelang. Hal tersebut
Diungkapkan statistik ahli media BPS Kabupaten Magelang, Rahayu Rahmawati, saat menjadi narasumber dalam program Talkshow di LPPL Radio Gemilang pada Selasa 3 Maret 2026 kemarin, yang menekankan SE 2026 merupakan agenda kelima sejak pertama kali digelar. Pembangunan tanpa data adalah pembangunan yang mahal dan beresiko berantakan. Sensus ekonomi adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Targetnya adalah seluruh kegiatan usaha non-pertanian, mulai dari skala besar hingga yang terkecil di Kabupaten Magelang. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya mendengar dari Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, Menko PMK Pratikno serahkan bantuan perbaikan rumah korban bencana PSL tahap 2 bersama Adel Febri. Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah pusat melalui Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menko Pratikno menyerahkan bantuan perbaikan rumah korban bencana hidrometeorologi tahap 2 di Aceh. Acara ini juga diikuti secara daring oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto, serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama para bupati dari 16 daerah. Dari Sumatera Barat hanya Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar yang menerima bantuan. Untuk Pesisir Selatan, bantuan senilai 2,4 miliar rupiah diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Dr. Risnaldi, disaksikan oleh Ketua DPRD Darmansyah dan jajaran pejabat daerah. Bantuan ini mencakup 46 unit rumah rusak ringan dan 58 unit rumah rusak sedang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnaldi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan berharap pemulihan hunian warga segera mempercepat aktivitas sosial dan juga ekonomi. Sementara itu mendengar Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Dr. Insinyur Afrial Rosya menegaskan rencana pembangunan hunian tetap meski pencarian dana masih menunggu petunjuk teknis. Baiklah pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Adel Febri dari Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita akan break sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta,
RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya, Georgie Satrio, di sesi kedua kali ini. Kita awali dengan Persada ID Talk bersama dengan Cynthia Aziza dengan Dirlantas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. M. Fahri Siregar, SH, SIK, MH, mengenai perkembangan kondisi keamanan arus lalu lintas di Provinsi Kalimantan Selatan. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Baik, terima kasih. Salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Bersama saya Cynthia Aziza dalam Persada ID Talks edisi hari ini. Saat ini saya sedang berada di Dirlantas Polda Kalimantan Selatan dan saya juga bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel. Ada Bapak Kombes Pol Dr. Muhammad Fahri Siregar ya. Terima kasih Bapak sudah berhadir. Dan kita tentunya akan membahas mengenai bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya akan dijabarkan secara rinci oleh Bapak Fahri ya Pak ya. Nah, mungkin kita awali dulu nih Bapak dengan bagaimana sih kondisi arus lalu lintas sejauh ini yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, situasi keamanan keselamatan lalu lintas yang ada di Kalimantan Selatan ya. Jadi saya mau sedikit cerita dulu nih Mbak Cynthia.
Begitu pada saat saya datang menjadi Dirlantas Polda Kalimantan Selatan, saya pada saat serah terima jabatan sebagai Dirlantas, saya mendapatkan perintah dan amanah nih dari Pak Kapolda Kalimantan Selatan bahwa harus mampu untuk bisa menekan jumlah laka lantas dan juga korban meninggal dunia dikarenakan laka lantas. Nah, ternyata setelah saya melihat angka jumlah laka lantas dan juga korban meninggal dunia akibat laka lantas, memang ternyata tinggi sekali di Kalimantan Selatan. 2023 itu angkanya sampai dengan 900 kejadian, sampai dengan ada 400 sekian yang meninggal dunia karena laka lantas. Di tahun 2024 juga sama, sekitar 900-an kejadian dengan jumlah kejadian jumlah korban meninggal dunia akibat laka lantas itu sampai dengan 389. Jadi bayangkan saja kalau misalkan angkanya di atas 300, di atas 400 selama setahun korban meninggal dunia karena laka lantas, berarti ada 1 sampai 2 bahkan 3 orang setiap harinya itu meninggal karena laka lantas. Ini kan PR yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, akhirnya saya berupaya untuk bisa memapping permasalahan yang terjadi di Kalimantan Selatan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab laka lantas yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan saya sudah mulai memapping per daerah tentang nilai road safety index-nya, yaitu nilai tingkat keselamatan di masing-masing daerah. Bahkan akhirnya saya sudah menetapkan strategi yang kami lakukan untuk mencegah dan menangani laka lantas dengan kami sebut dengan strategi 5E. Nah, ini boleh saya utarakan ya, 5E itu apa? Jadi 5E itu adalah education atau mendidik, yang kedua itu adalah encouragement atau memotivasi, yang ketiga itu adalah engineering, merekayasa lalu lintas, yang 4 itu adalah enforcement of law, menegakkan hukum lalu lintas, dan kelima itu adalah emergency of response, menanggapi kegawatan daruratan. Jadi memang aksi-aksi kita tuh banyak sekali. Contohnya misalkan edukasi, kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, media mainstream, secara langsung datang ke sekolah-sekolah, ya, police go to school, police go to campus dan sebagainya. Terus di encouragement sendiri kita memberikan motivasi kepada masyarakat sejak usia dini dan juga kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk bisa menjadi agen-agen pelopor keselamatan berlalu lintas. Misalkan kita membentuk namanya patroli keamanan sekolah, polisi cilik. Bahkan polisi cilik kita itu kemarin yang dari Polres HSU bisa mendapatkan juara terfavorit lomba baris berbaris usia 12 tingkat nasional. Wah, nah, itu. biasa. Dan juga kampus pelopor keselamatan berlalu lintas. Kita bikin juga sekolah tertib berlalu lintas, kawasan tertib berlalu lintas seperti kayak kampung dan sebagainya. Terus yang ketiga, kita melakukan rekayasa lalu lintas, ya. Misalkan beberapa kali kita sudah rapat dengan forum lalu lintas angkutan jalan, ada beberapa ruas jalan yang perlu kita pasang speed trap, kita perlu pasang road start, kita perlu pasang guardrail, kita pasang rambu-rambu, kita lakukan transisi kecepatan dan sebagainya. Dan tentunya apabila ada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi laka lantas dan fatalitas korban, kita tetap melakukan penegakan hukum. Kita melakukan penegakan hukum dengan tilang, walaupun kita sekarang sudah banyak ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik, yang memang kita gunakan untuk melakukan penegakan hukum. Dan yang terakhir itu adalah emergency of response, menanggapi kegawat daruratan, yaitu kita memasang pos-pos yang ada di wilayah black spot di daerah rawan kecelakaan lalu lintas untuk bisa menjadi pos-pos untuk bisa menjadi quick response apabila nanti ada kecelakaan lalu lintas yang memang sering terjadi fatalitas korban meninggal dunia, dia bisa melakukan penanganan lebih cepat. Dan kami juga sudah melakukan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat kepada masyarakat dan juga anggota polisi. Ketika pada saat nanti ada kecelakaan lalu lintas, nanti dia bisa membantu dan memberikan pertolongan pertama, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, boleh digambarkan sedikit, Pak, sebenarnya faktor-faktor seperti apa sih yang menyebabkan tingginya terjadi kasus lalu lintas? Jadi berdasarkan data, kami kan memiliki data ibu data namanya Integrated Road Safety Management System ya. Jadi faktor manusia itu memang yang paling tinggi. Tetapi selain faktor manusia, memang ada faktor seperti kayak lingkungan atau cuaca, faktor jalan juga ada gitu ya. Nah, sementara dari faktor manusia sendiri, memang yang terbesar itu tertinggi itu adalah karena kelalaiannya. Jadi menerobos lampu merah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ada juga nih yang cukup tinggi juga, yaitu melebihi batas kecepatan. Nah, ini yang kami mencoba untuk selalu tekan karena rata-rata yang pelanggarannya melebihi batas kecepatan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dia akan menyebabkan fatalitas terhadap korban. Korban itu sampai meninggal dunia atau luka berat.
Nah ini PR juga nih buat kami di Kalimantan Selatan karena kami lihat memang ada beberapa ruas jalan yang menjadi daerah berpotensi rawannya terjadinya pelanggaran melebihi batas kecepatan. Nah ini jalur-jalur kita ini kan jalur-jalur jalan nasional, jalan provinsi yang cukup panjang-panjang ya. Bahkan ada juga jalan yang satu arah, jalannya panjang. Bahkan rambu-rambunya, maaf masih agak sedikit minim gitu ya. Terus penerangannya juga minim. Nah itu yang digunakan mereka untuk bisa melintas dengan melebihi batas kecepatan. Ini yang kita khawatirkan karena ketika pada saat nanti terjadi crash atau tabrakan itu akan menimbulkan fatalitas kepada korbannya seperti itu. Oke, baik. Nah, dari tadi banyaknya hal-hal yang mungkin menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mungkin bisa Pak Fahri berikan tips nih bagi masyarakat. Seperti apa sih caranya berkendara yang baik, yang aman itu seperti apa, Pak? Berkendara yang aman, yang baik adalah tentunya yang memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi itu ada 3 hal. Knowledge, skill, attitude. Jadi knowledge itu adalah memiliki pengetahuan tentang bagaimana berkendara yang aman, mengemudi yang baik. Sementara practical skill-nya itu adalah terampil untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Jadi bukan hanya bisa, karena orang banyak yang bilang saya bisa kok naik mobil, saya bisa kok naik sepeda motor, tapi sebenarnya mereka tidak terampil. Gitu. Nah, dan terakhir itu adalah attitude, adalah sikap pada saat mereka berkendara. Nah, kenapa saya bilang pertama itu adalah knowledge? Karena masyarakat itu tetap harus diberikan informasi tentang bagaimana tata cara berkendara. Kadang-kadang mereka tidak mengerti tentang namanya ada, kalau kami bahasanya itu speed itu adalah scanning, prediction dan sebagainya. Jadi ketika pada saat berkendara itu ada ilmunya. Bagaimana pada saat mereka berkendara mengamati situasi gitu kan, pada saat misalkan hujan, oh berarti ada rawan pohon tumbang gitu kan, berarti sebaiknya bagaimana melintas atau tidak melintas dan sebagainya. Nah, sementara practical skill itu adalah kemampuan pada saat berkendara. Materi ujian SIM Mbak saya rasa sudah paham, tetapi juga pelatihan juga sangat penting ya untuk bisa meningkatkan skill. Kita bisa lihat bagaimana kompetensi itu ditingkatkan melalui pelatihan dan juga uji SIM. Nah, makanya kami di sini sebenarnya juga mau mensosialisasikan bahwa sebentar lagi Kalimantan Selatan akan, atau Polda Kalimantan Selatan akan memiliki safety driving center yang akan menjadi percontohan bagi safety driving center yang ada di Indonesia. Jadi kita punya pusat pelatihan berkendara. Nah, ini yang di sebelah gedung ini ya, Mbak kan bisa melihat itu ada lapangan sirkuit untuk pelatihan berkendara sepeda motor dan juga mengemudikan mobil. Dan nanti di tahun ini juga kita akan membangun sirkuit untuk pelatihan berkendara kendaraan bermotor angkutan barang atau roda 6. Nah, ini insya Allah nanti kita akan launching di bulan puasa ini ya. Nanti kita akan hadirkan juga Pak Kakor Lantas, Pak Gubernur, Pak Kapolda tentunya untuk bisa nanti disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita sudah punya safety driving center. Bahkan instruktur kami dan saya juga kita belajar tidak hanya dilatih tentang safety riding driving di Pusdik Lantas, tetapi kami juga sampai belajar ke Singapura di Bukit Batok Driving Center yang ada di Singapura. Ya, kebetulan instruktur-instruktur kami juga sudah dilatih dan juga sudah disertifikasi. Dan saya sedikit mau menyampaikan, jadi langkah-langkah tadi yang sudah kami lakukan dalam rangka untuk mencegah dan menangani laka lantas dengan menggunakan konsep 5E tadi atau 5M tadi, alhamdulillah, jadi selama 2025 dibandingkan 2024, kita bisa menurunkan jumlah laka lantas sebesar 8%. Dan meninggal dunia sebesar 32%. Dan kalau menurut sumber data dari teman-teman dari Kakanwil Jasa Raja, penurunan angka laka lantas dan juga meninggal dunia kita ini termasuk yang tertinggi di Indonesia dalam hal penurunan. Nah, karena berbagai upaya yang tidak hanya dilakukan oleh Polri, tetapi dilakukan juga oleh teman-teman dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menurun, tapi tetap masih PR karena tahun 2025 itu seingat saya masih ada angka 266 yang meninggal dunia pada tahun 2025. Walaupun kalau dilihat dari angkanya kan cukup jauh ya. Jadi ada sekitar 123 turun angkanya gitu. Nah, tapi tetap menjadi PR. Cuma bedanya alhamdulillah nih ya, alhamdulillahnya kalau dulu setiap hari itu ada 1 sampai 2 sampai 3 orang meninggal dunia, kalau sekarang mungkin kita bisa cegah ya 2 sampai 3 hari sekali terjadi laka lantas akibat meninggal dunia, mengakibatkan meninggal dunia. Tapi tetap menjadi PR kami karena bagaimanapun juga 1 orang itu tetap sangat berarti
ya. Jadi kita tetap harus mencegah seperti itu. Betul. Nah, sebagai closing statement nih Pak, bagaimana pesan dan juga harapan nih dari Pak Fahri untuk ke depannya? Mungkin wajah lalu lintas di 5 tahun ke depan. Gitu. Oke. Saya memiliki konsep polisi yang modern, dekat dan bersahabat. Ya, memiliki moto dalam polisi lalu lintas yang ada di Kalimantan Selatan. Modern itu adalah modern dalam pola pikir, pola kerja gitu. Jadi modernisasi itu tidak hanya masalah modernisasi peralatan, tetapi juga pengetahuan anggota dan sebagainya. Jadi saya pengen ke depan itu seluruh anggota kami memiliki kemampuan yang baik dalam melayani masyarakat, dan tentunya juga didukung dengan peralatan yang modern juga. Karena sekarang ini kami terus kembangkan tilang elektronik atau ETLE. Kita juga sekarang sudah punya ini tahun 2025 ini kita bangun Regional Traffic Management Center untuk memonitor perkembangan situasi arus lalu lintas yang ada di Kalimantan Selatan. Kita punya akses kamera yang cukup banyak, ratusan, dan juga kita punya program live report, live report. Jadi kita live report di sini bekerja sama dengan teman-teman dari media TV, media elektronik lainnya. Dan juga yang kedua dan ketiga adalah konsep kami adalah bagaimana membangun polisi yang dekat dan bersahabat dengan masyarakat. Itu penting buat kami karena bagaimanapun juga masyarakat itu adalah mitra kami. Seperti hari ini yang kami lakukan, tadi kami melaksanakan apel Polantas Sahabat Ojek Online. Karena ojek online ini kalau berdasarkan data kami ada sekitar 10.000 driver ojek online yang ada di Kalimantan Selatan. Ini mitra strategis kami nih, karena mereka sehari-hari berada di jalan. Sehingga mereka kita bangun karakternya, kita bangun kolaborasinya, supaya bisa menjadi agen-agen pelopor budaya tertib berlalu lintas, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Fahri untuk informasinya. Terima kasih banyak sama-sama. Juga bagi seluruh pemirsa dan pendengar LPPL seluruh Indonesia. Demikian Persada ID Talks bersama saya Cynthia Aziza dan seluruh kru yang bertugas. Dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, kita kembali ke studio. Baik, demikian pendengar Persada ID Talk bersama Cynthia Aziza dengan Dirlantas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. M. Fahri Siregar SH, SIK MH, mengenai perkembangan kondisi keamanan arus lalu lintas di Provinsi Kalimantan Selatan. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Baik, mendengar informasi selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dari Tanjung Bara, sinergi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan KPC kembali ditegaskan bersama Novia Aryan. Pendengar LPPL Indonesia, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan pembangunan di wilayah objek vital nasional. Semangat kolaborasi ini ditegaskan kembali dalam agenda silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar PT Kaltim Primakol atau PT KPC bersama pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Selasa 3 Maret 2026. Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Tanjung Bara PT KPC tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Mahyunadi. Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PT KPC dalam merawat komunikasi dengan pemangku kepentingan. Menurutnya, momentum Ramadan merupakan saat yang tepat untuk mempererat simpul kerjasama agar setiap program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan kontribusi sektor swasta. Senada dengan hal tersebut, Chief Operating Officer PT KPC Hendro Ihwanto menegaskan bahwa agenda tahunan ini merupakan manifestasi dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Bagi manajemen, keberhasilan operasional perusahaan tidak dapat dipisahkan dari dukungan stabilitas keamanan dan kebijakan yang kondusif di tingkat daerah. Pendengar, nuansa kebersamaan dalam acara tersebut semakin kental dengan hadirnya Ustadz Wayan yang didatangkan dari Bali untuk memberikan tausiah singkat. Dalam pesan religinya, ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan moderasi di tengah keberagaman masyarakat Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan profil tenaga kerja dan masyarakat di Sangatta yang merupakan miniatur Indonesia. Acara yang berlangsung
berlangsung dengan suasana kekeluargaan ini ditutup dengan doa bersama, sholat maghrib berjamaah, dan ramah tamah. Melalui tradisi silaturahmi ini diharapkan kemitraan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha di Kutai Timur tetap solid dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Demikian saya Novani dari LPPL RPD Kutim FM Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Novani Ariana Patricia dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya mendengar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Bupati Banjar serahkan hibah 2026 untuk penguatan kelembagaan dan pembinaan keagamaan. Bersama Zidan Ridwan. Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar kegiatan buka puasa bersama di Maligai Sultan Adam Martapura Senin sore kemarin. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian Safari Ramadan 10 hari pertama yang sebelumnya dilaksanakan di berbagai kecamatan di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memperkuat ikatan emosional dengan warga. Selain menjadi momentum silaturahmi, kegiatan ini juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendukung penguatan lembaga keagamaan melalui bantuan hibah untuk masjid, musola, madrasah, pesantren, serta organisasi keagamaan seperti LPTQ, MUI, PCNU, dan Basnas. Saidi Mansur menekankan bahwa bantuan hibah yang diberikan bersifat stimulan, yang artinya dukungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat operasional dan program pembinaan dengan tetap mendorong kemandirian organisasi. Saidi Mansur juga mengajak seluruh jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Banjar mulai dari asisten, staf ahli, kepala SKPD, camat hingga pimpinan perusahaan daerah untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikian Zidan Ridwan dari LPPL Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Zidan Ridwan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi, Safari Ramadan di Sumber Harapan Bupati Bungo buka puasa bersama warga dan serahkan bantuan masjid senilai 10 juta. Bersama Nindi. Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Bupati Bungo Haji Dedi Putra bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid Nurul Jannah, Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelempat, Ilir. Kegiatan Safari Ramadan ini disambut antusias oleh masyarakat sekitar yang memadati masjid sejak sore hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan sarana ibadah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo menyerahkan bantuan uang tunai dari hibah pemerintah Kabupaten Bungo dan program CSR Bank Jambi yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid serta bantuan karpet untuk Masjid Nurul Jannah. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kenyamanan jamaah dalam beribadah, khususnya selama bulan suci Ramadan. Bupati Bungo menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Beliau juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, kerukunan, serta memakmurkan masjid selama bulan suci Ramadan. Bupati juga melaksanakan buka puasa bersama masyarakat Dusun Sumber Harapan. Dalam suasana penuh kebersamaan itu, Bupati Bungo serta rombongan melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Jannah bersama masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bungo berharap dapat terus memperkuat silaturahmi, meningkatkan nilai keagamaan, serta mendorong pembangunan sarana ibadah di tengah masyarakat. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Nindi dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Baik pendengar, tetaplah dalam Berita Indonesia Live, kami akan kembali sesaat lagi. Anda tengah menyimak
menyimak berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Georgie Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar, laporan khusus Berita Indonesia Live bersama Aan Kasianto. Pendengar RPP Indonesia, Bank Indonesia bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS untuk meningkatkan perlindungan konsumen di bidang sistem pembayaran dalam pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI. Deputi Gubernur Bank Indonesia Flianingsih Hendarta dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat lalu mengatakan bahwa kiriman uang atau remitansi pekerja migran tidak hanya menopang kesejahteraan keluarga di tanah air, tetapi juga untuk memperkuat cadangan devisa dan mendukung stabilitas neraca pembayaran Indonesia. Maka dari itu BI berkolaborasi dengan Kementerian P2MI dengan menyediakan situs web jaringan informasi PMI, jaripmi.info, yang merupakan portal informasi yang dibutuhkan oleh PMI. Informasi tersebut termasuk profil negara tujuan, administrasi dan dokumen, budaya masyarakat, komunitas masyarakat Indonesia, layanan remitansi yang aman, serta edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Melalui website Jari PMI, PMI juga dapat menyampaikan pengaduan terkait sistem pembayaran yang langsung terhubung dengan web portal pengaduan Bank Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto, laporan khusus Berita Indonesia Live. Selanjutnya pendengar dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, gebrakan ekonomi abad kedua, Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen luncurkan minimarket Sragen Mart bersama Dewi Ratih. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Momentum peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU menjadi tonggak penting bagi jajaran pengurus cabang NU atau PCNU Sragen dalam memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Memasuki abad kedua, NU Sragen resmi menggagas pendirian unit usaha minimarket bertajuk Sragen Mart yang berlokasi di Kompleks Atrium Sragen, Jalan Raya Sukawati, dengan modal awal mencapai 3 miliar rupiah. Ketua PCNU Kabupaten Sragen, Dr. Kiai Haji Srianto SPDI MPDI mengatakan, modal Sragen Mart berasal dari saham warga NU se-Kabupaten Sragen, mulai tingkat ranting hingga PCNU.
Pihaknya berharap seluruh masyarakat, khususnya warga NU, agar proses launching Sragen Mart dapat berjalan lancar. Lebih lanjut disampaikan, Sragen Mart diproyeksikan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi warga NU, tetapi juga simbol kemandirian organisasi. Bahkan, ke depan, Sragen Mart berpotensi menjadi model percontohan yang dapat ditiru oleh jaringan Nahdlatul Ulama di berbagai daerah di Indonesia. Dari Lembaga Perekonomian NU, mohon doa restunya melalui Lembaga Perekonomian NU, PCNU Sragen akan segera launching Sragen Mart. Insya Allah ada di tengah-tengah kota kita, di alun-alun, di bawah atrium. Nanti kalau seluruh warga NU berkunjung ke Sragen, bisa mampir di Sragen Mart, saya yakin dan hal yang tidak mungkin nanti ke depan bahwa Sragen Mart ini akan menjadi mercusuar kemandirian-kemandirian yang akan ditiru NU se-Indonesia. Terkait produk yang dijual, Sragen Mart akan memberi ruang besar bagi produk usaha, mikro kecil dan menengah UMKM binaan NU. Sekitar 30% etalase Sragen Mart ditargetkan diisi produk UMKM, sementara sisanya untuk kebutuhan pokok masyarakat termasuk perlengkapan sekolah. Dengan dukungan penuh dari warga Nahdliyin dan sinergi bersama berbagai pihak, Sragen Mart diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi umat sekaligus memperkuat kemandirian organisasi di tingkat daerah. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Dewi Ratih dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Bersama saya, Georgie Satrio yang bertugas, juga bersama kerabat kerja Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.